waktu itu awalnya sih dari salah satu majalah remaja. Dari salah satu majalah remaja saya jadi model di situ dan jangan salah ya waktu itu pemilihan-pemilihan model sampul segala macam belum ada. Jadi kebetulan ada temen yang nggak sehat, dia temennya, model, terus, pas aku lagi nganterin model yang satu nggak dateng gitu. Aku Ngegantiin gitu. ngegantiin. Akhirnya itulah awal dari di majalah Berarti remaja itu. ketidaksengajaan juga ya terjunnya? Ketidaksengajaan, terus mungkin karena di zaman itu tinggi aku termasuk di atas rata-rata, ada jugalah produser film yang ngelirik. Pemirsa, seorang aktor diajak bergabung dalam kelompok panggung sandiwara keliling yang akan mentas di sebuah kota kecil di panggung yang sangat sederhana. Pada malam latihan, dia ingin mengecek fasilitas yang tersedia di panggung tersebut. Kemudian dia bertanya kepada si sutradara, kamar gantinya di sebelah mana ya? Kemudian si sutradara menunjuk, oh itu di sebelah situ, cuma ada satu, begitu katanya. Loh, kok cuma ada satu, kata si aktor. Berarti setiap pemain, baik perempuan maupun laki-laki harus berganti di ruangan yang sama dong. Si aktor tentu saja terkejut. Kemudian si sutradara menjawab, tentu saja di sini setiap artis itu tidak ada yang bermusuhan dan tidak ada yang bersaing secara tidak sehat. Kami seperti keluarga. Jadi untuk apa dipisah-pisahkan? Begitu katanya. Selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Peggy Melati Sukma bisa kembali hadir dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta untuk menemani Anda semua menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, kehidupan artis atau aktor tentunya akan menjadi sangat memikat bagi para penonton atau penggemarnya. Padahal tanpa kita tahu bahwa di balik hal tersebut mungkin si artis dan si aktor juga mengalami banyak sekali permasalahan atau kemelut karena profesi yang mereka emban. Nah, malam ini saya punya dua orang tamu, duduknya udah jauh-jauhan supaya profesi tidak saling campur aduk maksudnya. Ada Bang Elmanik dan ada Dian Nitami. Mana tepuk tangannya dong dari teman-teman? Selamat malam Bang Selamat Elmanik, malam selamat malam Peggy. Mimi. Selamat Saya tuh malam. biasa manggil Dian tuh dengan Mimi, jadi sampai malam ini juga manggilnya mau Mimi aja ya. Kamu jangan suka buka rahasia dong. Kita duduknya agak jauh-jauh supaya nggak campur baur. Bang El sehat? Sehat, Mimi alhamdulillah. juga sehat? Iya, Alhamdulillah. semua yang malam ini datang yang sehat, yang Yang sakit sehat. nggak datang berarti malam ini. Bang El, langsung aja Iya. ngobrol nih mengenai kemelut Oke. dunia artis. Sampai hari ini kalau tutup tahun itu Bang El udah berapa tahun sih mengabdikan diri pada profesi? Sampai akhir tahun ini insya Allah dapat 29 tahun. 29 tahun, Baru jauh lebih tua 29 dari tahun. umur saya loh ternyata. Oke, dulu waktu terjun ke profesi ini, memang Bang El itu niat ingin terjun ke dalam dunia keartisan atau tanpa sengaja? Sebenarnya nggak sengaja, saya itu ditipu orang kok. Loh, gimana ceritanya bisa ditipu? Ya saya dari Surabaya membaca di koran ada lembaga pendidikan musik dan artis film Ya. menerima siswa baru. Saya melamar ke Jakarta, ternyata sebuah penipuan. Hmm. Dan di antara sekian ratus orang yang ditipu itu, kebetulan sampai sekarang baru saya yang jadi. Oh gitu. Itu tahun berapa kejadiannya, Tahun Bang? 72. Jadi Tahun saya berangkat 72. di film dari sakit hati. Jadi sebetulnya kalau profesi yang diinginkan sesungguhnya apa dulu itu? Saya dari kecil nggak pernah punya cita-cita tinggi itu. Waktu saya SMP kelas 2, teman-teman banyak yang pengen jadi akabri, ada yang pengen jadi direktur bank, ada yang pengen jadi insinyur, saya nggak. Saya pengen cita-cita naik kelas 3. Iya, Nggak benar. repot loh cita-citanya. Ketika saya kelas 3 pengen cita-cita lulus supaya bisa masuk SMA. Jadi selalu saya step by step. Jadi kayaknya kalau punya istri satu cita-citanya simpel aja, istrinya dua gitu ya. Dua pengen tiga gitu. Enggak lah. Banyak secara kasat mata kan dunia artis itu selalu dianggap sesuatu yang wah, yang glamour. Sesudah terjun ke dalamnya, betul nggak begitu? Ya, enggak juga, enggak semua, enggak semua. Enggaknya tuh Enggak. gimana? Kenapa? Ya ada yang memang glamor, ada yang ada saya tidak misalnya. Saya mencoba selalu apa adanya begitu. Jadi tidak pernah saya jadikan popularitas saya menjadi sebuah beban. Kalau saya kepengen makan sate umpamanya di warung A, saya makan aja, nggak ada beban saya. Oh, saya sebagai artis harus makannya tuh di restoran mewah atau di apa itu enggak. Berarti profesi dianggap sebagai pekerjaan ya, bukan bagian Iya. dari keseluruhan hidup Oh, Bang El ya. enggak. Selama perjalanan karir 29 tahun ini, ada nggak mengalami kemelut atau permasalahan yang berat berhubungan dengan karir tapi berimbas juga misalkan ke kehidupan pribadi, ke keluarga gitu? Pernah ada kejadian seperti itu? Gini Peggy, saya selalu tidak pernah membawa persoalan pulang. Hmm. Ya,
persoalan syuting saya selesaikan di lapangan, tidak pernah saya bawa pulang. Ya katanya kalau pulang bawa duit. Pulang bawa Jadi permasalahan itu sudah dibawa ke rumah ya. Kalau yang datangnya dari halayak luar gitu, misalkan dari pers atau Iya. gosip dan lain sebagainya, pernah terjadi dalam perjalanan karir Bang El yang super hebat gitu? Rasanya belum pernah. Bagaimana cara menanganinya kok sampai bisa tidak Ya, tersentuh oleh memang gosip? saya rasa kita sendiri bagaimana perilaku kita sendiri saya rasa. Kadang-kadang gosip itu sendiri memang maunya si artis juga bisa. Atau si produser merancang itu supaya produknya supaya jadi bahan berita juga bisa. Oke, berarti Atau memang si artis sendiri yang kepengen supaya itu jadi berita atau ada kerjasama sama artis juga Iya, kan bisa. Yuk kita iya. bikin gosip yuk, padahal nggak ada apa-apa itu, gitu loh. Bang El menjauhi hal seperti itu ya? Saya menjauhi. Saya yakin betul bahwasanya saya berusaha dengan kemampuan saya, dengan karir yang saya bina, itulah yang menjadi inceran para insan pers untuk diberitakan. Jadi bukan dari sisi yang lain. Itu insya Allah itu Sip, aja. tepuk tangannya dong. Insya Allah selalu begitu. Mimi, Amin. Yep. bagaimana dengan Mimi tutup tahun ini sudah berapa puluh tahun juga? Tiba-tiba Enggak. Tadi kalau Mas Manik bilang tahun 72 baru mulai, tahun 72 tuh saya umurnya baru 1 tahun. jadi tutup tahun ini sudah berapa tahun berkecimpung? Kurang lebih 15 tahun. Waduh, itu juga udah patut diacungi jempol sampai hari ini masih tetap Amin. bertahan. Mimi juga terjunnya secara nggak sengaja kayak Bang El, ditipu sama siapa? Kalau saya tidak ditipu, waktu itu awalnya sih dari salah satu majalah remaja. Dari salah satu majalah remaja saya jadi model di situ, dan jangan salah ya, waktu itu pemilihan model sampul segala macam belum ada. Jadi kebetulan ada temen yang nggak sehat, dia temennya model. Terus pas aku lagi nganterin, model yang satu nggak dateng gitu. Ngegantiin Aku gitu. ngegantiin. Akhirnya itulah awal dari di majalah remaja Berarti itu. ketidaksengajaan juga ya terjunnya? Ketidaksengajaan. Terus mungkin karena di zaman itu tinggi aku termasuk di atas rata-rata, ada juga lah produser film yang ngelirik. Keterusan sampai sekarang. Oke, ini menarik banget nih. Kayaknya sama-sama faktornya ketidaksengajaan pada saat terjun ke dalam profesi ini. Katanya orang bilang kalau orang terjun dengan tidak sengaja di dalam satu profesi, itu kesiapannya secara mental, secara pengorganisiran diri dan lain sebagainya tidak sesiap orang-orang yang memang punya tujuan untuk terjun di dalam profesi itu. Bang El sama Dian setuju nggak dengan pendapat itu? Mungkin ada benarnya ya, mungkin ada Iya. benarnya. Kalau saya sendiri ya, saya bersyukur perjalanan karir saya itu tidak dalam 1-2 tahun kemudian saya sukses. Tapi saya melewati perjalanan waktu yang cukup panjang sampai akhirnya saya punya waktu untuk menata mental saya untuk bisa kuat menjadi saya yang seperti sekarang ini. Mungkin kalau misalnya saya mulai baru main di 1-2 film kemudian meledak gitu, kemudian di satu saat nanti saya tidak siap, mental saya tidak siap. Apa sih namanya, primadona sindrom ya Mas Manik ya. Kemudian saya mengidap primadona sindrom, mungkin akan menjadi jauh lebih sakit buat saya kalau suatu saat ternyata ini kan profesi kita ini profesi musiman ya. Iya. Tiba-tiba saya sudah sampai di saatnya yang namanya regenerasi gitu. Berarti pengalaman itu sangat berarti juga di dalam menata kekuatan mental seorang Dian Nitami. Setuju itu. Kenapa? Saya figuran 5 tahun loh, Peggy. Dari tahun 72 film Mereka Kembali sampai sebagai figuran, sampai 77 saya bisa dapat peran utama. Dan itu lama sekali prosesnya. Sedikit demi sedikit benar-benar. Jadi udah nggak kagetan gitu. Oke, ini menarik sekali. Saya masih pengen ngobrol banyak ya tentang berbagai macam kemelut dan permasalahan yang terjadi di dalam profesi ini. Tapi sekarang saya punya satu orang teman yang saya nggak tahu nih dia punya kemelut juga nggak nih dalam perjalanan karir. Nanti kita tanya sama-sama ya, Ricky Jo. Jadi apa rupanya yang dicari Ricky Jo? Yang dicari apa ya? Yang dicari pasti tidak mau berkemelut terus di dalam karir ya. Pernah pasti ngalamin hal seperti itu nggak, Banyak Ricky? banget. Contohnya yang simpel apa? Yang simple sekarang ini lagi ngalamin kemelut. Mau jadi penyanyi, mau jadi presenter atau mau jadi apa? Waduh, Ricky itu sih bukan kemelut, itu sih maruk. Oke, makasih banyak ya Ricky. Nanti nyanyi lagi ya supaya lebih kelihatan penyanyi ini presenter juga dan yang lain sebagainya juga gitu. Jadi tampilnya mesti sering ya. Oke, makasih. Bang El, silakan diminum loh. Dari tadi tuh jaketnya ditaruh di samping aja karena katanya panas. Mesti basahin dulu tenggorokannya. Oke, terusin lagi ngobrolnya nih. Dian, ya mungkin
kita nggak boleh munafik ya, industri kita sekarang ini kan kadang-kadang orang kalau menjadi artis yang pertama dilihat adalah she has to kelihatan good looking gitu. Kayaknya physical itu masih menjadi sesuatu yang penting. Dian pernah merasakan hal seperti itu nggak dalam perjalanan karir? Memang sih bukan merasakan lagi, memang kita jalani sehari-hari.